Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Halo guys, kita sedang di kota Tangerang nih, tepatnya di daerah Gading Serpong, Tangsel. Kali ini kita akan bobo di hotel unik, estetik, menginap dalam kontainer. Seperti apa keseruannya? Tonton terus sampai selesai ya. Nama tempatnya Kubika Butik Hotel Tangerang. Hotel bintang 3 dengan konsep butik, jadi arsitektur bangunannya unik, estetik, dan banyak tersedia spot foto dalam hotel. Kita sudah berada di Jalan Boulevard, mau putar balik di depan Hey Beach Restoran. Nah, ada di sebelah kiri. Hotelnya ini bersebelahan dengan Hotel Bintang 4, Hotel Vivere. Kita mulai masuk ke area depan lobi ya guys. Gedungnya terdiri dari 6 lantai, terbuat dari tumpukan kontainer dikombinasikan dengan warna hijau tumbuhan menjuntai yang memberi kesan kekinian, modern, industrial. Area parkirnya ada di depan lobi, dan ini hanya cukup untuk beberapa kendaraan aja ya, untuk mobil ataupun motor. Tapi nggak perlu khawatir karena tempat parkirnya ada juga di bagian bawah. Jadi kalau nggak kebagian parkir di depan lobi, kita bisa turun ke bawah dan ini areanya lebih luas. Ada parkiran mobil dan juga parkiran motor di sini. Nah, sekarang kita udah sampai di lobi hotelnya. Saya mengurus proses check-in. Waktu itu diminta deposit 100.000 untuk 2 kamar. Kebetulan kami menginap di 2 kamar. Kami sewa tipe deluxe dan juga tipe suite. Nah, di lobi ini tersedia merchandise yang bisa dibeli, seperti jaket hoodie, topi, dan juga t-shirt. Ada juga gantungan kunci. Area duduk-duduknya ini nggak banyak ya guys. Ini ada di dekat lift, depan lift. Sambil menunggu kita bisa duduk-duduk santai dulu di situ. Tersedia beberapa spot foto menarik di lobi, seperti ada motor Scoopy dan juga ada kursi ya tadi ya. Kita udah dapet kunci kamarnya, masing-masing kamar dapat 2 kunci. Dan dari lobi ini ada tangga turun ke bawah menuju area tengah hotel. Ini dia space estetiknya. Di bagian tengah ini biasa dipakai acara spesial, seperti bisa untuk ulang tahun, kumpul-kumpul buka puasa, arisan, dan acara kantor. Tertutup ya atapnya, jadi bukan outdoor tapi indoor. Dikelilingi kamar-kamar kontainer warna-warni. Dan di lantai ini bagian sampingnya tersedia ruangan-ruangan untuk meeting dan restoran tempat sarapan nanti. Nah, ada live musik juga, ada panggungnya. Nah, sekarang kita mau langsung aja menuju kamarnya di lantai 6. Jadi kami dapat kamar di lantai tertinggi. Kami sewanya 2 kamar dan di sini tuh nggak ada kamar connecting ya pastinya karena ini kan kontainer ya. Nah, begitu keluar lift ini ada area duduk-duduk. Kemudian kita akan melewati lorong yang seperti ini nih. Kiri kanannya kontainer warna merah. Penasaran kan kamarnya seperti apa ya kalau nginep di dalam kontainer? Nah, sekarang kita review kamar yang pertama, yaitu tipe deluxe queen. Suasana kamar nggak berasa dalam kontainer ya. Ranjangnya ukuran 1,6 meter kali 2 meter. Nah, di depan bed ini ada sofa bench warna hijau. Nah, ini bocah lagi rebahan santai-santai di atas kasur sambil main handphone. Nah, ini adalah kamar bebas rokok ya guys. Jadi dilarang merokok di dalam kamar ini.
Kalau ketahuan itu ada denda Rp300.000. Ukuran kamar deluxe ini cukup luas, yaitu 24 meter persegi. Harga sewanya sekitar 500 ribuan per malam, termasuk sarapan untuk 2 orang. Ini rate-nya di atas tipe superior yang sekitar 350 ribu. Kalau di aplikasi travel agent ada 3 pilihan tipe kamar, superior, deluxe, dan suite. Jika di websitenya langsung, sepertinya sih disewakan tipe lainnya. Bisa di cross check ya. TV-nya 32 inch, belum smart TV. Tidak ada lemari yang ada pintunya. Dan ini ada keranjang rotan, tempat menaruh handuk, juga amenitiesnya ya guys. 2 dental kit, shower cap, sanitary bag, cotton bud, dan 2 pasang sendal kamar. Air minum gratisnya ada dalam botol beling, bisa direfill di dispenser lorong kamar dekat lift. Saya nggak nemu teh kopi sasetan nih, tapi teko listriknya sih ada. Nggak ada safe deposit box dan kulkas di dalam kamar ini. Ini wastafelnya itu bukan di dalam kamar mandi. AC-nya AC split. Di wastafel ini disediakan sabun cuci tangan juga. Dan sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Ini dindingnya kaca ya guys. Ukurannya cukup ya, nggak terlalu luas tapi nggak terlalu sempit juga. Showernya ada 1, hand shower. Sabun dan shampoo ada di dalam dispenser. Air hangat tersedia dan kamar mandinya bersih. Nggak berasa deh kalau kita sedang mandi atau buang air dalam kontainer. Soalnya dinding dan lantainya normal kayak di hotel pada umumnya. Nah sekarang kita mau lihat pemandangan dari jendela kamar nih. Kamar kita ada padapan dengan kontainer di seberang. Pemilihan warna marun, orange, kuning, dan coklat serta ada hijau-hijau tanaman yang menjuntai di balkon. Ini memperkuat konsep desain modern industrial. Jendelanya pakai tirai gulung ya. Dan yang tadi itu bukan balkon, tapi hanya dekorasi. Di sini nggak ada kamar yang ada balkonnya. Nah, kelar sudah review kamar yang tipe deluxe dan sekarang kita mau ke tipe kamar tipe suite. Tarif menginapnya 650 ribuan per malam termasuk sarapan. Tipe ini di atas tipe deluxe dan ukuran kamarnya lebih luas, 30 meter persegi. Waktu itu kami pilih bed twin. Ukuran kasurnya 90 cm masing-masing. Ini bisa disatukan ya karena emang berdekatan gitu. Bantalnya masing-masing ada 2. Enggak, ada 3 ya masing-masing. 2 warna putih dan 1 kayak bantal sofa. Lantai depan bed ada karpet permadani, bisa dipakai buat duduk lesehan. Ada sofa 2 dudukan, kemudian ada meja bundar ukuran kecil ya guys. Jendelanya itu ada 2, setengah dinding gitu ya. Dan televisinya juga ukurannya lebih besar dibanding kamar yang tadi, 43 inch. Belum smart TV. Wastafelnya di luar kamar mandi di sebelah pintu masuk. Amenitiesnya ada di dalam keranjang rotan. Di suite room ini dapat sisir, sedangkan di deluxe room nggak dapat sisir. Sedangkan kalau safety box, kulkas sama-sama nggak tersedia ya. Kemudian ada hanger. Air minumnya di dalam kemasan botol beling. Ini bisa direfill di lorong ya guys. Nah ini dapat kopi, teh, gula dalam saset. Kalau yang tadi tuh enggak ya. Ada teko listrik dan juga 2 gelas. Sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Model kamar mandinya ini mirip-mirip juga, sama ya, pakai dinding kaca gitu. Ini area toiletnya, toilet duduk. Kurang lebih sama aja sih desain kamar mandinya. Dan nggak ada bathtub ya di sini. Sabun, sampo ada di dalam dispenser, ukurannya cukup besar. Dan sekarang kita lihat pemandangannya nih, karena tadi kamarnya hadap-hadapan, jadi view-nya pastinya berbeda. Ini view-nya ke arah hotel sebelah, yaitu Hotel Vivere. Koneksi internetnya kencang ya guys, 78 Mbps download dan 95 Mbps upload. Dan ini pencahayaan pada malam hari di dalam kamar. Cukup terang ya guys. Ini lampu-lampunya cukup banyak. Saya sih suka ya. Kemudian ini di lorong depan kamar. Nah ini dispensernya nih. Kita bisa ambil
air minum di situ. Sekarang kita mau turun ke lobi, malam hari mau ambil orderan GoFood. Kita lihat-lihat nih di area tengah hotel. Nah, kalau pesen makanan online ini ditaruh di sini nih sama abang ojolnya. Suasana malam hari di depan hotel. Jalanannya lebar ya guys. Nah, waktu itu malam-malam kami pesen nasi bogana dan juga rice bowl gitu nih, kayak gini nih. Juga kentang goreng. Selamat pagi. Ini dia suasana pagi hari di depan Hotel Kubika. Dan kita mau ke tempat sarapan. Lapar nih guys. Jadi turun ke lantai yang tadi di tengah ruangan tadi, di lantai G. Sarapannya di Portable Kitchen namanya. Nah, kita akan melewati bagian tengah ruangan hotel ini nih guys. Waktu itu kayaknya ada acara ya sebelumnya ya, banyak meja-meja. Nuansanya nuansa Idul Fitri, karena waktu itu kan kami nginepnya pas momen Idul Fitri ya. Nah, restorannya itu ada di balik pintu itu tuh. Untuk tambahan sarapan, dewasanya 75.000 dan anak-anak 37.500. Nah, ini suasana di dalam restorannya nih. Ini yang indoornya. Banyak kursi-kursinya. Dan untuk variasi menunya, menurut kami sih nggak terlalu banyak ya. Standar hotel bintang 3. Ada nasi putih, nasi goreng, ada soun tadi ya, ada sapo tahu, juga ada sosis. Cuma waktu itu kami cobain sosisnya itu teksturnya agak sedikit beda ya dari sosis yang biasa kami makan. Dan kalau saya sih kayaknya kurang cocok ya makan sosis dengan tekstur kurang kenyal gitu, nggak tahu deh. Kemudian ini ada puding, ada aneka cake, roti tawar, roti gandum, disediakan pemanggang rotinya, kemudian ada selainya. Kemudian ini ada bubur ketan hitam ya guys, dan juga lontong sayur atau ketupat sayur. Ketupat sayurnya sih cukup enak ya guys. Bubur ayamnya ini minim topping kalau menurut saya sih, sedikit banget, nggak ada tongcainya, nggak ada cakwenya. Nah, ini beberapa makanan yang kami ambil. Untuk rasa sih menurut kami belum sesuai ekspektasi sih, tapi ya kami sih habis-habis aja ya kalau makan di hotel. Ada juga menu mie instan nih, tapi kita mesti request dulu ke mbaknya atau masnya di situ. Menu telur juga gitu. Kalau kita mau omelet atau telur ceplok, kita mesti request dibuatin. Waktu itu nggak lihat ada egg cornernya. Suasananya sih enak ya restorannya ya, cozy gitu guys. Nah, ini area makan di outdoor. Ini semi outdoor sih, jadi masih ada atapnya gitu. Desainnya bagus ya. Nah, ini nama restorannya Portable Kitchen. Untuk foto-foto cakep ya guys, estetik gitu. Kontainer bisa disulap, disusun kayak gitu ya guys. Bisaan ya. Estetik. Ini banyak bunga-bunga. Ada lampu-lampu. Beda sih desainnya ya sama hotel-hotel yang biasa kami nginep. Jadi suasana baru gitu ya guys. Keren sih. Saya suka dan anak-anak juga suka. Sekarang mau tahu juga dong ada apa di sekitar hotel. Di seberang ada warung sambal Damas yang saya lihat ramai terus, dan di sebelahnya ada Alfamart. Meskipun dekat, tapi saya sih menganjurkan bawa kendaraan aja deh kalau mau ke sana. Soalnya jalanan depan hotel lebar banget, 2 lajur,
Terus kendaraannya kencang-kencang. Jadi saya sih nggak recommended ajak anak-anak nyebrang jalan di situ. Mesti hati-hati banget. Selesai sudah reviewnya, kita ambil deposit uang yang check-in tadi. Kita check outnya pas jam 12 siang. Ini jadi pengalaman menginap yang berkesan. Bolehlah dicoba bagi yang belum pernah, minimal sekali nginep dengan suasana berbeda. Bisa nih jadi pilihan akomodasi saat berada di Gading Serpong, Tangerang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.